Bab 881 selesaikan masalah ini sepenuhnya. Han Bing tidak menunda sama sekali dan buru-buru membawa Lin Yu ke kamar mayat di bawah tanah. Saat melewati gerbang, Lin Yu menatap pintu kaca yang pecah dan pecahan kaca di tanah, sedikit mengernyit, lalu dengan cepat mengikuti. Ketika Lin Yu mengikuti Han Bing ke koridor, dia melihat koridor itu berantakan, dengan meja dan kursi pecah. Pecahan kaca berserakan di lantai, dan noda darah besar yang telah mengering dan berubah menjadi hitam. Alis Lin Yu semakin berkerut. Setelah mengikuti Han Bing ke pintu kamar mayat, dia menemukan bahwa kunci pintu kamar mayat rusak. Jelas sekali kunci itu rusak saat bayangan iblis melarikan diri. Bagaimana dia bisa membuka kunci seberat itu? Raut wajah Lin Yu berubah saat melihat ini. Dia segera berjalan ke pintu kamar mayat dan memeriksa dengan saksama. Dia menemukan bahwa kunci pintu besi itu memang rusak dari dalam, dan dibuka dengan benda berat. Ya, aku benar-benar tidak menyangka dia benar-benar bisa mendobrak kunci pintu. Han Bing juga sangat bingung. Dia melihat penyok pada kunci pintu dan berkata, tidak ada barang berat yang bisa digunakan di ruangan ini. Bagaimana dia bisa mendobrak kunci pintu? Jelas, dia juga menyadari bahwa hampir mustahil untuk mendobrak kunci pintu seperti ini tanpa benda logam berat. Lin Yu tidak berbicara, tetapi dengan hati-hati mengamati kunci pintu yang rusak. Tiba-tiba, dia melihat ada beberapa serpihan pada kunci pintu yang penyok. Dia dengan lembut mengambilnya dengan jari-jarinya dan menemukan bahwa itu adalah bubuk hitam keras. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadarinya dan berkata kepada Han Bing, dia seharusnya menggunakan jubah untuk melapisi kunci pintu terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan sikunya untuk mengumpulkan kekuatan dan memukul kunci pintu dengan keras, sehingga kunci pintu rusak. Anda tahu, jubah hitam bayangan iblis terbuat dari logam, dan itu adalah logam khusus dengan ketangguhan dan kekerasan yang sangat kuat, yang bahkan dapat memblokir peluru. Wajah Han Bing berubah saat mendengar ini, dan dia teringat adegan saat peluru mengenai jubah bayangan iblis. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kesal, ini semua salahku. Aku mengabaikan jubahnya saat itu. Seharusnya aku meminta seseorang untuk melepaskan jubahnya terlebih dahulu. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku sedang terburu-buru untuk menemukan King Mei dan mengabaikan hal ini. Lin Yu berkata, berbalik dan melihat lemari kaca di kamar mayat, hanya untuk melihat bahwa lemari kaca itu telah hancur. Dapat dilihat bahwa bayangan iblis menghantam lemari kaca dengan kekuatan besar, dan hampir menghancurkan seluruh lemari kaca dalam sekejap. Lin Yu berjalan ke lemari kaca dan melihatnya dengan saksama. Kemudian dia terkejut, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia dengan hati-hati mencari pecahan kaca di lemari kaca, tetapi tidak ada apapun di seluruh lemari kaca kecuali beberapa pecahan kaca. Lin Yu kemudian berjalan mengelilingi ruangan, melihat sekeliling, lalu keluar lagi dari pintu, dan berkata kepada Han Bing, dilihat dari pemandangan itu, tidak diragukan lagi bahwa setelah dia dibangkitkan, dia memecahkan lemari kaca dalam waktu yang sangat singkat, lalu mendobrak kunci pintu, lalu bergegas keluar, seketika itu juga membunuh dua penjaga di pintu. 1. Han Bing buru-buru menambahkan. 1. Lin Yu menoleh dan sedikit terkejut. Ya, penjaga yang kamu lihat di luar tadi tewas di tempat. Yang satunya tidak tewas, tetapi terluka parah dan sedang dirawat di ruang gawat darurat. Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, namun, situasinya tidak optimis. Cepat, bawa aku menemuinya. Lin Yu berkata dengan cemas, dia adalah saksi mata, kita dapat memulihkan situasi saat itu dari mulutnya. Sejujurnya, meskipun dia telah menyimpulkan proses pelarian bayangan iblis, Lin Yu masih merasa agak tidak percaya bahwa dia dapat melakukan semua ini dalam waktu yang singkat, jadi dia ingin mencari penjaga untuk memastikannya. Sebelum bertemu penjaga itu, Lin Yu tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkannya, tetapi setidaknya dia yakin bisa membuatnya tetap hidup, menunda beberapa waktu, dan mencoba mendapatkan beberapa informasi penting darinya. Han Bing bergegas menemani Lin Yu untuk berjalan keluar dengan cepat, tetapi tepat ketika mereka sampai di aula, salah satu anak buah Han Bing bergegas masuk dari luar dan berkata kepada Han Bing dengan suara rendah, Panglima, Xiao Wang tidak dapat bertahan hidup lagi.
Ekspresi Han Bing langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan langkahnya tiba-tiba melambat. Melihat ini, Lin Yu langsung menebak sesuatu, jantungnya berdebar kencang, lalu dia menoleh ke Han Bing dan bertanya, "Xiao Wang, apakah itu saudara yang terluka parah?" Han Bing mengangguk, ekspresi muram tampak di wajahnya, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, jejak kehilangan dan kesedihan melintas di wajahnya. Ia merasa kehilangan karena satu-satunya saksi telah meninggal, dan ia sedih karena bayangan iblis jahat ini telah membunuh begitu banyak rekan senegaranya, tetapi ia tidak memiliki cara untuk menghadapinya, dan ia bahkan tidak dapat membunuhnya setelah mencoba 2 kali. Karena kedua penjaga telah tewas, Lin Yu tidak punya pilihan selain membiarkan Han Bing dan beberapa anggota tim lainnya menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah Han Bing dan yang lainnya selesai menjelaskan situasi umum, Lin Yu mengerutkan kening, seolah menyadari sesuatu, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Maksudmu, ketika mendengar suara keras itu, kamu tidak punya waktu untuk bergegas ke koridor, dan kamu melihat bayangan iblis bergegas keluar dari koridor?" Han Bing sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu mengangguk dan berkata, "Ya." Setelah bayangan iblis bergegas keluar dari aula, kamu segera mengikutinya keluar. Lin Yu bertanya lagi. "Ya." Han Bing mengangguk lagi, menatap Lin Yu dengan kebingungan di matanya, bertanya-tanya mengapa Lin Yu akan fokus pada hal-hal kecil yang tidak penting ini. Jika memang begitu, Lin Yu mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tampak sedang berpikir keras tentang sesuatu dalam benaknya. Kemudian wajahnya berubah, dan dia buru-buru bertanya kepada Han Bing, "Ngomong-ngomong, ketika bayangan hitam itu melarikan diri, apakah kamu melihat wajahnya dengan jelas?" "Aku melihatnya dengan jelas." Han Bing mengangguk buru-buru dan berkata dengan yakin, "Itu memang bayangan iblis, dan karena dia baru saja melarikan diri dari lemari kaca, kamu dapat dengan jelas melihat beberapa serpihan es di rambutnya." Han Bing merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuhnya ketika dia mengatakan ini. Ketika dia memikirkan adegan menatap mata bayangan iblis, dia masih terkejut dan takut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat orang mati hidup kembali dengan matanya sendiri. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia percaya pada penglihatan Han Bing. Karena Han Bing mengatakan bahwa dia dapat melihat wajah bayangan iblis dengan jelas, dia pasti benar. Lin Yu berpikir sejenak lagi, tatapan cerah melintas di matanya, lalu ekspresinya berubah, dan dia kembali ke kamar mayat lagi, berjalan mengelilingi kamar mayat dengan hati-hati lagi, memeriksanya, lalu berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Han Bing, "Setelah masalah di sini beres, bawa Zhang Yitang keluar." "Bawa Zhang Yitang keluar." Han Bing sedikit bingung sejenak, bertanya-tanya mengapa Zhang Yitang tiba-tiba dibawa ke situasi ini, dan bertanya dengan bingung, "Mengapa membawanya keluar? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Zhang menekan kamu melalui orang-orang di atas? Karena kamu tidak bisa mengurungnya, biarkan saja dia pergi." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Jangan terlalu cemas, aku masih bisa mengurungnya selama 10 hari atau setengah bulan lagi." Han Bing berkata dengan suara yang dalam, "Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan bayangan iblis itu secepat mungkin. Apa yang terjadi setelah kita menemukannya?" Lin Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh arti. "Tentu saja bunuh." Han Bing hendak mengatakan, "Bunuh dia," tetapi kata-katanya tiba-tiba terhenti di bibirnya. "Membunuhnya? Apa gunanya membunuhnya?" Lin Yu telah mencoba membunuhnya 2 kali, tetapi dia berhasil selamat pada kedua kesempatan itu, bukan? "Itulah sebabnya aku memintamu untuk membawa Zhang Yitang keluar." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Lakukan saja apa yang kukatakan, dan aku dapat membantumu menemukan bayangan iblis." Pada titik ini, Lin Yu berhenti sebentar, menatap ke kamar mayat di koridor, dan berkata dengan penuh arti, "Dan, jika ideku benar, kali ini, kita akan sepenuhnya memecahkan masalah bayangan iblis untuk selamanya." Han Bing tercengang ketika mendengar ini, dan bertanya dengan tidak percaya, "Sepenuhnya memecahkan bayangan iblis?" Dia bingung dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang yang telah terbukti tidak dapat dibunuh 2 kali berturut-turut dapat sepenuhnya dipecahkan? Tidak buruk.
Lin Yu menoleh dan menyeringai ke arah Han Bing, sedikit makna yang dalam terpancar di matanya, dan dia tampak memancarkan kepercayaan diri yang besar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bab 882 Kerjasama Tuan Muda Zhang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Yu, Han Bing tahu bahwa Lin Yu selalu dapat diandalkan dalam perkataan dan perbuatannya, jadi dia sangat percaya kepada Lin Yu di dalam hatinya. Melihat bahwa Lin Yu tidak mengatakannya dengan jelas, dia menduga bahwa Lin Yu pasti memiliki kekhawatirannya sendiri, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Saat fajar menyingsing, Han Bing membawa Lin Yu kembali ke markas. Ruang tahanan tempat Zhang Yitang ditahan mirip dengan ruang interogasi tempat pamannya ditahan, kecuali ukurannya jauh lebih kecil. Ketika Han Bing dan Lin Yu tiba di ruang tahanan, Zhang Yitang masih tertidur. Han Bing menendang kaca temperet beberapa kali karena kesal dan berteriak dingin, "Bangun!" Zhang Yitang ketakutan dalam tidurnya dan segera bangun. Ketika dia melihat Han Bing dan Lin Yu, dia sedikit terkejut. Setelah bangun, lapisan ketakutan langsung muncul di wajahnya. Dia dengan hati-hati berteriak kepada Lin Yu, "Hei, kakak hei." Meskipun sudah beberapa hari sejak kejadian itu, dia masih memimpikannya Lin Yu hampir setiap malam, bermimpi bahwa jari-jarinya dipatahkan satu persatu oleh Lin Yu. Setiap kali dia bangun tiba-tiba, seluruh tubuhnya akan berkeringat seolah-olah dia baru saja mandi. Jadi ketika dia melihat Lin Yu saat ini, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, karena dia tahu bahwa pria ini tidak punya perasaan. "Tuan Zhang, apakah tidak apa-apa tinggal di sini?" Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, baiklah." Zhang Yitang tidak berani mengatakan tidak, dan mengangguk berulang kali sebagai jawaban. "Tidak ada yang lebih baik dari rumahmu sendiri. Ayo, aku akan mengantarmu pulang," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Hah?" Zhang Yitang terkejut ketika mendengar kata-kata itu, seolah sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu akan melepaskannya. Namun, ketika dia melihat senyum tipis di bibir Lin Yu, jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada cara lain untuk mengatakan, "Pulang." Dia langsung ketakutan. Mungkinkah Lin Yu ingin membunuhnya? Dia tiba-tiba menjadi pucat, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata kepada Lin Yu dengan panik, "Saudara He, tidak perlu, aku baik-baik saja di sini, aku belum cukup tinggal di sini, dan aku ingin tinggal selama beberapa hari lagi." Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-katanya. Dia sepertinya melihat ketakutan batin Zhang Yitang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Zhang, jangan takut. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan dan bekerja sama denganku dengan jujur, aku tidak akan menyakitimu." Lin Yu berhenti sebentar, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sangat mendominasi, "Karena, apakah kamu hidup atau mati, itu tidak akan memengaruhiku sama sekali." Zhang Yitang tahu bahwa kata-kata Lin Yu adalah ekspresi penghinaan yang nyata terhadapnya, tetapi dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia menelan ludah dan berbisik, "Saudara He, kamu beritahu aku, bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu." Setengah jam kemudian, Lin Yu, Han Bing, dan Zhang Yitang duduk di dalam kendaraan militer off-road. Zhang Yitang dan Lin Yu duduk di belakang, tampak sangat menahan diri, dan sesekali menunjuk jalan ke Han Bing. "Kita sudah sampai. Ini dia." Zhang Yitang menunjuk ke sebuah gedung bercermin di dekatnya, dan Han Bing langsung menghentikan mobilnya. Setelah mereka bertiga keluar dari mobil, Han Bing melepas borgol di tangan Zhang Yitang, dan mengancamnya dengan dingin, "Jika kamu berani melakukan trik apapun, aku akan menembakmu." "Aku tidak berani, aku tidak berani." Zhang Yitang mengangguk berulang kali, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk membawa Han Bing dan Lin Yu ke gedung kantor dan langsung menuju ke lantai 18. Setelah keluar dari lift, Lin Yu dan Han Bing melihat kata-kata merah besar, "Grup Hongchang," tertulis di dinding di seberang mereka. "Apakah ini tempatnya?" Lin Yu berbalik dan bertanya pada Zhang Yitang. "Ya, kakak tertua saya hanya memiliki satu perusahaan ini." Zhang Yitang mengangguk cepat. Meskipun ada beberapa cabang di bawahnya, ini adalah kantor pusatnya. Dia biasanya bekerja di sini. Petik 2.
Oke, saya tidak menyangka dia bisa membuat bisnisnya begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Lin Yu melirik grup Hong Chang yang didekorasi dengan indah, menyipitkan mata dan tersenyum. Harus dikatakan bahwa anak-anak dari keluarga sebesar itu memiliki kelebihan bawaan dalam segala hal yang mereka lakukan. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, Zhang Yihong telah membuat bisnisnya begitu besar. Ini hampir mustahil bagi orang biasa. Ayo, kita ke kantor dan menunggunya, kata Lin Yu kepada Zhang Yitang. Baiklah, baiklah. Zhang Yitang mengangguk, lalu membawa Lin Yu keluar dari pintu masuk perusahaan, dan bertanya dengan hati-hati, Kakak He, kamu tidak akan membunuh adikku. Jika dia bekerja sama, aku tidak akan membunuhnya. Lin Yu berkata dengan ringan. Wajah Zhang Yitang berubah. Lin Yu baru saja berjanji padanya bahwa dia tidak akan membunuh kakak laki-lakinya. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Namun dia tidak berani bertanya lebih banyak, lagi pula, hidupnya kini berada di tangan Lin Yu. Siang hari pendek dan malam hari panjang di musim dingin. Saat itu hari sudah cerah, jadi sudah hampir pukul 8 dan beberapa orang sudah datang ke kantor. Salah satu wanita muda, yang mengenakan seragam abu-abu dan tampak seperti asisten, berjalan cepat setelah melihat Lin Yu dan yang lainnya. Dia hendak bertanya tentang identitas Lin Yu dan yang lainnya, tetapi dia segera mengenali Zhang Yitang dan bertanya dengan heran, Tuan muda kedua, mengapa Anda ada di sini? Dia hanyalah seorang asisten kecil di samping Zhang Yihong, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa Zhang Yitang telah ditangkap, jadi dia secara tidak sadar menganggap Lin Yu dan Han Bing sebagai teman Zhang Yitang. Mengapa saya tidak bisa datang? Wajah Zhang Yitang menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, saya ada urusan dengan saudara saya. Tuan Zhang belum datang, kata asisten itu dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi ke kantornya dan menunggunya, kata Zhang Yitang dengan suara berat. Asisten itu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan sedikit malu, tetapi, Presiden Zhang telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki kantornya. Siapapun, apakah kamu sudah gila? Wajah Zhang Yitang menjadi muram dan dia berkata dengan dingin, itu untuk orang luar. Siapa aku? Aku adalah adik laki-laki kakak laki-lakiku. Jika kamu tidak ingin melakukannya, segera keluar dari sini. Karena dia terbiasa bersikap sombong dan mendominasi pada hari kerja, omelan-omelan ini datang kepadanya dengan mudah saat ini. Wajah asisten itu memerah setelah dimarahi olehnya. Dia menggertakkan giginya pelan dan berbisik, silakan ikut aku. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan membawa Han Bing dan Lin Yu menuju kantor Zhang Yihong, lalu mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Kalian tidak perlu melakukan apapun di sini. Kalian tidak perlu datang kecuali dipanggil. Zhang Yitang berkata dengan suara berat, ngomong-ngomong, saat kakakku datang, jangan beritahu dia kalau aku ada di kantor. Katakan saja kalau ada tamu terhormat di kantor dan aku ingin memberinya kejutan. Ya, asisten itu melirik Han Bing dan Lin Yu, mengira tamu terhormat yang dibicarakan Zhang Yitang adalah mereka berdua, jadi dia mengangguk dan setuju. Setelah asisten menutup pintu, kesombongan di wajah Zhang Yitang langsung menghilang. Dia berbalik dan bertanya kepada Lin Yu dan Han Bing dengan hati-hati, Kakak He, apakah aku bekerja sama dengan baik? Tidak buruk, kuharap kakakmu bisa bekerja sama denganmu nanti. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Zhang Yihong berbeda dari kakak playboy ini, dan pikirannya jauh lebih suram. Selagi berbicara, Lin Yu mengedipkan mata pada Han Bing. Han Bing mengangguk, lalu mulai mencari dengan teliti di dalam kantor, mengetuk-ngetuk sudut meja dan lemari, seakan-akan sedang mencari suatu mekanisme atau kompartemen rahasia. Karena kantor itu terlalu besar, Han Bing mencari selama lebih dari 10 menit, dengan hati-hati mencari di meja, kursi, sofa, karpet, dan bahkan pot bunga di ruangan itu, tetapi tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu dengan kecewa. Lin Yu melirik ke seluruh ruangan dan mendapati Han Bing telah menemukan hampir setiap tempat yang bisa ditemukannya, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Mungkinkah dia sama sekali tidak menyiapkan ruang rahasia di sini? Han Bing bertanya dengan ragu. Dengan bantuan Zhang Yitang,
mereka diam-diam menyelinap ke kantor Zhang Yihong terlebih dahulu. Selain tidak memberitahu Zhang Yihong, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu beberapa rahasia tentang keluarga Zhang, karena Zhang Yitang hanya mengetahui sedikit rahasia inti keluarga Zhang. Seseorang yang membuat ruang rahasia di rumah kekasihnya, tidakkah ia akan membuat ruang rahasia di kantornya sendiri? Lin Yu menyipitkan matanya dan melanjutkan, lagi pula, kau sudah mencari di setiap sudut dan tidak dapat menemukan berangkasnya. Bayangkan saja, di perusahaan sebesar itu, bosnya bahkan tidak memiliki berangkas di kantornya. Bukankah itu mencurigakan? Terakhir kali Lin Yu pergi ke rumah kekasih Zhang Yihong untuk mengambil pedang, ia melihat ruang rahasia tersembunyi di rumah kekasih Zhang Yihong dengan matanya sendiri. Ia tahu bahwa Zhang Yihong sangat pandai membuat ruang rahasia, jadi wajar saja jika mereka tidak dapat menemukannya sekilas. Apakah kamu tahu ruang rahasia di ruangan ini? Han Bing tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Zhang Yitang dengan suara dingin. Wajah Zhang Yitang berubah panik dan dia terus menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Aku benar-benar tidak tahu, sudah kubilang, kakakku hanya menyuruhku melakukan sesuatu dan jarang memberitahuku hal-hal lain. Han Bing mengerutkan kening dan melirik ke kantor, berniat untuk mencari lagi, tetapi pada saat ini, suara rendah tiba-tiba datang dari luar pintu, seolah-olah seseorang sedang menelepon, dan suara itu semakin dekat. Bab 883 minta dia datang dan membunuhku. Aku, kakak laki-lakiku. Zhang Yitang segera mengenali suara itu dan ekspresinya panik. Jika Zhang Yihong tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat dan membawa Lin Yu dan yang lainnya ke kantornya, dia pasti akan marah, tetapi dia juga tidak berdaya. Selain itu, ketiga jarinya patah karena kakak laki-lakinya, jadi mereka tidak berutang apapun satu sama lain. Tebakan Zhang Yitang benar. Orang yang berjalan cepat di luar pintu adalah kakak laki-lakinya Zhang Yihong. Zhang Yihong sedang berbicara di telepon dengan ayahnya Zhang Yuan. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah. Bayangan iblis telah menghubungiku. Dia telah berhasil bangkit hari ini dan lolos dari hidung Han Bing. Zhang Yuan di ujung telepon merasa lega ketika mendengar ini. Dia berkata dengan sedikit emosi, itu bagus. Kebangkitan dari kematian adalah sesuatu yang belum pernah kudengar. Sungguh menakjubkan. Dia layak menjadi dewa. Ayah, kali ini kita benar-benar menemukan harta karun yang besar. Bagi He Jiarong, bayangan iblis hanyalah senjata nuklir yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kali dia membunuh, bayangan iblis akan bangkit kembali. Cepat atau lambat, He Jiarong akan terbunuh. Wajah Zhang Yihong penuh dengan kebanggaan. Pada saat ini, asistennya tiba-tiba berjalan cepat, ingin memberitahu dia bahwa ada seseorang di kantor. Dia segera melambaikan tangannya, menunjuk ke kantor, dan memberi isyarat kepada asisten untuk melapor ke kantor secara langsung. Kemudian dia berjalan ke pintu, membuka pintu kantor dengan kunci, dan terus berkata kepada Zhang Yuan di ujung telepon yang lain, dan kamu tidak tahu, menurut bayangan iblis, Han Bing sangat terkejut ketika melihatnya sehingga dia bahkan lupa untuk menghindari tamparannya. Aku memperkirakan bahwa setelah Han Bing memberitahu He Jiarong, anak ini He Jiarong akan ketakutan setengah mati. Karena dia terlalu asyik menelepon, dia tidak menyadari bahwa kunci pintu kantor terbuka. Setelah mengeluarkan kunci, dia mendorong pintu dan masuk. Maaf, Tuan Zhang, saya mengecewakan Anda. Saya tidak takut setengah mati saat mendengar berita itu. Saat ini, Lin Yu sedang duduk di kursi putar kulit di belakang meja besar Zhang Yihong. Dia menatap Zhang Yihong yang membuka pintu dan berkata dengan ringan, saya dalam keadaan sehat. Tidak seperti Anda menderita inkontinensia sepanjang waktu. Jelas, dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Zhang Yihong di luar pintu tadi. Ketika Zhang Yihong mendengar suara itu, ekspresinya langsung berubah. Tiba-tiba dia mendongak dan terkejut ketika melihat Lin Yu duduk di kursi di seberangnya. Dia membuka mulutnya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu akan tiba-tiba muncul di kantornya. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba melompat dari belakangnya, merampas telepon dari tangannya, menutup panggilan, dan segera mengunci pintu kantor. Zhang Yihong tanpa sadar melompat ke arah berlawanan, mengangkat tinjunya,
dan mengambil posisi bertahan, siap menyerang kapan saja. Namun, ketika dia melihat Han Bing, kewaspadaan di wajahnya tiba-tiba mengendur. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, ternyata itu Komandan Han dari kantor urusan militer. Aku tidak menyangka bahwa seorang pemimpin skuadron dari kantor urusan militer akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti menyelinap ke kantor manusia. Kamu salah paham, kami tidak menyelinap masuk, saudaramu yang membawa kami masuk. Han Bing berkata tanpa ekspresi. Kakak, aku tidak punya pilihan lain. Zhang Yitang buru-buru menjelaskan kepada kakaknya. Zhang Yihong memalingkan kepalanya dan menatap saudaranya, cukup terkejut, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan terus mengatakan kepada Han Bing dengan suara yang mendalam, bahkan jika kakak saya membawa Anda, apa yang Anda maksud dengan merampok telepon saya? Zhang Yihong, tahukah Anda bahwa bayangan iblis juga merupakan penjahat besar di negara kita? Jika Anda memiliki kontak dengan orang seperti itu, kami dapat langsung menangkap Anda dan membawa Anda kembali untuk diinterogasi. Minum. Yu yang pertama kali diinterogasi, dan mengira itu adalah The Devire, dan mengira bahwa Lin Yu yang akan dilaporkan bahwa Zhang pada orang-orang itu adalah orang yang melaporkan bahwa Zhang, 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 itu adalah orang yang melaporkan bahwa Zhang adalah orang yang melaporkan bahwa Zhang. Tetapi dia masih melirik Han Bing dengan acuh tak acuh, dan mencibir, apakah Anda memiliki bukti untuk mengatakan itu? Saya tahu bahwa kantor urusan militer Anda memiliki kekuasaan yang luar biasa dan dapat membawa orang kembali untuk diselidiki tanpa bukti, tetapi jangan lupa bahwa saya bukan warga sipil biasa. Ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya. Memang, dia adalah putra tertua dari keluarga Zhang. Bahkan jika Han Bing ingin membawanya pergi, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Siapa bilang aku akan membawamu pergi? Pada saat ini, Lin Yu sedang berbaring di kursi putar kulit, dengan kaki disilangkan, dan dia dengan santai mengambil sepotong patung giok putih di atas meja yang digunakan sebagai hiasan, perlahan-lahan memutarnya di tangannya, dan berkata dengan ringan, aku datang ke sini kali ini untuk meminta Tuan Muda Zhang untuk membantuku. Setelah melihat patung giok di tangan Lin Yu, wajah Zhang Yihong langsung berubah, ekspresinya sangat gugup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, letakkan dulu. Oh, Tuan Muda Zhang sangat gugup, mungkinkah patung giok ini asli? Lin Yu melirik patung giok di tangannya dengan ekspresi tenang. Weng Zong adalah manusia batu yang dipahat pada zaman dahulu untuk menjaga makam. Karena Weng Zong dapat menjaga gerbang istana dan makam, orang-orang pada zaman dahulu mengukir batu giok Weng Zong dan mengenakannya di tubuh mereka untuk menangkal roh jahat. Batu ini sangat populer di dinasti Han. Patung giok di meja Zhang Yihong diukir menggunakan metode pisau 8 Han yang khas. Patung ini memiliki warna kuno, dan hanya mata dan mulut yang diukir di wajah, hanya menggunakan 3 hingga 5 garis negatif pendek untuk membentuk bentuk pin terbalik. Leher dan pinggang diukir menggunakan metode penarikan pisau, yang membuat leher dan pinggang tampak datar dan membentuk bidang miring segitiga, membuat kepala lebih jelas. Pada saat yang sama, pinggang memiliki kesan kontur, dan keliman pakaian berbentuk kandang ayam, yang merupakan ciri gaya patung dinasti Han. Giok yang digunakan berwarna hijau tua dengan bintik-bintik putih di beberapa bagian, giok berkualitas tinggi yang khas. Omong kosong. Zhang Yihong mendengus dingin, mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, patung giok dinasti Han dengan kualitas seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat kau beli jika kau mau. Merupakan berkah yang luar biasa bagimu untuk dapat melihatnya. Apa yang dikatakannya benar. Patung giok di mejanya bukan hanya merupakan barang asli dinasti Han, tetapi juga berkualitas tinggi, tak ternilai harganya. Ini juga merupakan barang antik kesayangannya, jadi dia mengambilnya dan meletakkannya di mejanya. Bang! Begitu Zhang Yihong selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa patung giok yang katanya, tidak dapat dibeli kapanpun Anda mau, telah jatuh ke tanah dan pecah menjadi 2 bagian. Oh sial! Mata Zhang Yihong tiba-tiba membelalak, jantungnya berdetak cepat, dia merasakan darahnya mendidih.
otaknya tidak mendapatkan cukup darah, dan dia hampir pingsan. Dia menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli ini. Terlebih lagi, hancurnya patung giok yang digunakan untuk mengusir roh jahat adalah pertanda yang sangat buruk. Kemudian dia dengan cepat berlari ke patung giok di tanah, mengambil patung giok yang rusak itu dengan tangan gemetar, ekspresinya getir dan hampir menangis. Oh, maafkan aku, Tuan Zhang, aku benar-benar minta maaf, aku tidak memegangnya dengan kuat. Lin Yu segera meminta maaf kepada Zhang Yihong, aku tidak bermaksud begitu. Meskipun dia berbicara dengan sangat sopan, tidak ada jejak rasa bersalah dalam nada bicaranya, dan wajahnya sangat tenang. Wajah Zhang Yihong berubah pucat, dadanya naik turun, dan dia merasa paru-parunya akan meledak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Yu melakukannya dengan sengaja? Dia menggenggam erat patung giok di tangannya, menatap Lin Yu dengan dingin, matanya penuh kebencian, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Bahkan jika kamu ingin menipuku, kamu setidaknya harus memberikan bukti, kan? Tuan Muda Zhang, saya baru saja mengatakan bahwa kamu salah paham. Meskipun kita belum menyelesaikan masalah kita, saya tidak di sini untuk membuat masalah bagimu kali ini. Saya ingin meminta bantuanmu. Lin Yu berkata dengan senyum di wajahnya. Bantuan apa? Kata Zhang Yihong dingin. Silakan menelepon dan meminta bayangan iblis untuk datang. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Wajah Zhang Yihong menjadi gelap, lalu dia mencibir dan berkata, aku hanya mencoba menakut-nakutimu hari itu. Aku bahkan tidak tahu bayangan iblis. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, selama dia menolak untuk mengakuinya, Han Bing dan yang lainnya tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan ini untuk melawanmu. Tidak ada gunanya. Aku tahu kekuatan keluarga Zhangmu. Lin Yu menyipitkan matanya dan melanjutkan, aku memintamu untuk memanggilnya untuk membunuhku, dan aku berjanji tidak akan pernah melawan. Bab 884 Kamu mencari kematian. Tidak pernah melawan. Zhang Yihong sedikit terkejut saat mendengar ini, dan menatap Lin Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, jika dia ingin membunuhku, aku tidak akan pernah melawan. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan pasti. Zhang Yihong menatap wajah Lin Yu selama beberapa detik, lalu mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, apa menurutmu aku bodoh? Jika kamu tidak pernah melawan, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dia tahu bahwa otak Lin Yu tiba-tiba rusak, atau Lin Yu mengira dia orang bodoh. Jujur saja, aku sedikit lelah. Lin Yu menghela napas tak berdaya dan berkata perlahan, jika itu kamu, dan kamu bertemu seseorang yang tidak akan pernah bisa dibunuh, apakah kamu akan pingsan? Dia tidak berbohong. Dia membunuh bayangan iblis 2 kali berturut-turut, tetapi bayangan iblis itu bangkit kembali 2 kali berturut-turut. Dia benar-benar lelah di dalam hatinya. Meskipun bayangan iblis itu tidak sehebat dia juga seorang ahli yang langka, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan menghabiskan banyak energinya. Mata Zhang Yihong berbinar bangga saat mendengar ini, dan dia berkata dengan nada sinis, bukankah kamu tidak yakin sebelumnya? Kenapa, kamu malah menyerah sekarang? Dia tidak menyangka bahwa He Jiarong yang sombong ini juga akan menyerah. Aku tidak takut padanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan tegas, bahkan jika dia bisa dibangkitkan 1000 kali atau 10.000 kali, aku bisa membunuhnya 1000 kali atau 10.000 kali, tetapi aku harus mempertimbangkan keluargaku. Lin Yu berkata dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Dia menyipitkan mata ke arah Zhang Yihong dan berkata, jadi, demi keluargaku, aku ingin berbicara dengannya dan berdamai dengannya. Jika dia bersedia berdamai denganku, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia tidak mau berdamai denganku dan bersikeras membunuhku, maka aku tidak akan pernah melawan. Selama dia berjanji tidak akan mencelakai keluargaku. Berdamai. Zhang Yihong mencibir ketika mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresinya penuh dengan sarkasme, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bayangan iblis adalah pembunuh bayarannya, dan bayangan iblis telah dibunuh oleh Lin Yu 2 kali. Bahkan jika Zhang Yihong putus dengan bayangan iblis sekarang, bayangan iblis tidak akan pernah berhenti.
Pagi ini saja, bayangan iblis sudah berjanji kepada Zhang Yihong, kalaupun kedepannya ada banyak korban, dia tidak akan menyerang Zhang Yihong lagi, karena sekarang sudah berubah menjadi dendam antara dia dan Lin Yu. Kecuali dibunuh oleh organisasi khusus di negara barat, Devil's Shadow tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Namun sekarang dikalahkan oleh Lin Yu, dan itu terjadi 2 kali. Kebencian ini tidak dapat didamaikan, jadi bayangan iblis bersumpah untuk menyingkirkan Lin Yu secara pribadi. Jiarong, apa yang kau bicarakan? Han Bing juga berteriak pada Lin Yu dengan suara yang dalam. Dia tidak bertanya kepada Lin Yu apa yang sedang dia lakukan sebelum datang ke sini, jadi ketika dia mendengar Lin Yu mengatakan omong kosong seperti itu, dia tidak bisa tidak menasihati Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya dan tersenyum pada Zhang Yihong dengan tenang. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Zhang, dapatkah Anda membantu saya melakukan panggilan ini? Tapi jangan katakan padanya bahwa saya di sini terlebih dahulu. Saya khawatir dia tidak akan berani datang jika dia bisa menatap Anda dengan baik. Saya bisa menatap Anda, Saya akan membodohi Anda, saya tidak bisa menatap Anda, saya tidak tahu apa-apa. Mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Mengambil kesempatan untuk membunuh bayangan iblis kali ini. Apa gunanya? Bayangan iblis itu abadi. Tuan Muda Zhang, meskipun ada dendam antara Anda dan saya, Anda seharusnya mendengar bahwa saya adalah orang yang berintegritas. Karena saya mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Dan saya katakan bahwa perhatian utama saya adalah keselamatan keluarga saya, jadi saya tidak akan pernah bercanda dengan keluarga saya. Lin Yu terus berkata kepada Zhang Yihong, dan jika saya bertekad untuk melawan bayangan iblis, dia tidak akan berhasil untuk sementara waktu, jadi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Anda. Jika saya tidak dapat berdamai dengannya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh saya. Mengapa Anda tidak mengambil risiko? Zhang Yihong terdiam dengan wajah muram, ragu-ragu dalam hatinya. Sejujurnya, dia agak tersentuh oleh kata-kata Lin Yu. Ya, jika apa yang dijanjikan Lin Yu benar, maka ini memang kesempatan terbaik untuk menyelesaikan masalah Lin Yu. Dia tahu betapa Lin Yu menghargai keluarganya, jadi dia merasa apa yang dikatakan Lin Yu dapat dipercaya. Selama Lin Yu tidak melawan seperti yang dijanjikan, Lin Yu akan mati. Karena dia percaya bahwa tidak peduli seberapa manis Lin Yu, bayangan iblis tidak akan pernah berdamai dengan Lin Yu. Lagi pula, siapa yang akan berdamai dengan seseorang yang telah membunuhnya 2 kali? Sekalipun Lin Yu menyerahkan seluruh hartanya kepada bayangan iblis, itu tidak akan ada gunanya. Memikirkan hal ini, Zhang Yihong mengambil keputusan, melirik Han Bing di sampingnya, dan bertanya dengan dingin, bagaimana dengan dia? Jika kamu tidak melakukannya, bagaimana dengan dia? Dia bukan tandingan bayangan iblis, dan kamu juga tahu bahwa dia terluka oleh bayangan iblis. Lin Yu berkata dengan ringan. Jiarong. Wajah Han Bing menjadi gelap, dan dia berteriak kepada Lin Yu dengan cemas lagi, tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yu. Dia juga tahu bahwa Lin Yu selalu menepati janjinya, tetapi jika Lin Yu menepati janjinya kali ini, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan bayangan iblis sama sekali. Lin Yu melambai padanya dan menatapnya dengan lembut, memberitahunya untuk tidak khawatir. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Zhang Yihong menatap Lin Yu dengan wajah cemberut, lalu mengulurkan tangannya ke Han Bing, memberi isyarat kepada Han Bing untuk mengembalikan ponsel itu padanya. Han Bing ragu-ragu sejenak, dan melihat wajah percaya diri Lin Yu, dia menggertakkan giginya dan menyerahkan telepon kepada Zhang Yihong. Dia sudah mempercayai Lin Yu berkali-kali, jadi dia tidak ingin membuat pengecualian kali ini. Dia tahu bahwa karena Lin Yu berani mengatakan dan melakukan hal ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Zhang Yihong mengambil telepon dan langsung memasukkan nomor yang tidak dikenal ke dalam telepon. Setelah berdering 3 kali, ia langsung menutup telepon. Kemudian ia menelepon lagi, dan setelah berdering 3 kali, ia langsung menutup telepon. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu adalah nomor yang menelepon balik. Suara muram di ujung telepon berkata, "Halo, ada apa?"
Bukankah sudah kubilang jangan mudah meneleponku? Han Bing dan Lin Yu sedikit berubah saat mendengar suara ini. Itu memang suara bayangan iblis. Nampaknya bayangan iblis itu memang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Bahkan untuk sekedar menelepon saja harus dilakukan dengan sangat rahasia dan rumit. Ini masalah serius. Zhang Yihong segera berkata dengan suara berat kepada bayangan iblis di ujung telepon. Aku telah menemukan cara yang bagus untuk membunuh He Jiarong, cara yang sangat ampuh. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Lin Yu dengan dingin di kursi, berpikir dalam hati, kamu mencari kematian. Namun, dia juga khawatir bayangan iblis tidak akan datang setelah mengetahui Lin Yu ada di sini, jadi dia tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Lin Yu ada di sini. Metode apa? Bayangan iblis di ujung telepon tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk menjelaskannya lewat telepon. Datanglah ke kantorku. Zhang Yihong berkata dengan suara berat, kamu ada di sini malam itu. Kamu tahu alamatnya. Sekarang. Bayangan iblis di ujung telepon itu ragu-ragu. Demi alasan keamanan, dia biasanya tidak muncul di siang hari. Ya, sekarang. Zhang Yihong berkata dengan nada yang sangat tegas, saya jamin, jika semuanya berjalan dengan baik, perjalanan Anda pasti akan sepadan. Anda memiliki kesempatan untuk menyingkirkan He Jiarong sepenuhnya hari ini. Bayangan iblis di ujung telepon terdiam saat mendengar ini. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, dan tampaknya sedang mempertimbangkannya. Setelah beberapa saat, suaranya yang rendah terdengar dari ujung telepon yang lain. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Jelas, dia juga ingin menyingkirkan Lin Yu, jadi dia bersedia mengambil risiko muncul di siang hari. Ngomong-ngomong, jangan lupa bawa perlengkapan lengkap dan persiapkan diri kalian dengan matang. Zhang Yihong mengingatkannya dengan cemas, dengan sedikit rasa dingin di matanya saat dia menatap Lin Yu. Bab 885 tidak ada kesempatan. Setelah menjelaskan kepada bayangan iblis, Zhang Yihong langsung menutup telepon dan berkata kepada Lin Yu lagi dengan sedikit khawatir, He Jiarong, jika kamu tidak ingin aku memandang rendahmu, sebaiknya kamu lakukan apa yang kamu katakan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Saudaraku. Zhang Yitang menatap Lin Yu dengan waspada, lalu berjalan ke Zhang Yihong dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja. Kurasa kita tidak bisa mengalahkannya. Pasti ada konspirasi di sini. Setelah mengalami malam itu, dia sangat waspada terhadap Lin Yu. Dia selalu merasa bahwa Lin Yu adalah orang yang sangat licik, dan mungkin kata-kata atau tindakan yang tidak disengaja adalah jebakan, menunggu mereka untuk jatuh. Terutama dalam masalah ini, jelas bahwa jika Lin Yu benar-benar memenuhi janjinya, dia pasti akan mati. Bagaimana mungkin orang sepintar Lin Yu mencari kematiannya sendiri? Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan kakak laki-lakinya untuk berhenti. Diam kau, dasar tidak berguna. Zhang Yihong memarahi saudaranya dengan suara dingin dan wajah cemberut. Apa, kau takut setelah dipukuli dan dikurung selama beberapa hari? Kau bahkan membawa mereka untuk menyelinap ke kantorku dan mengkhianatiku. Zhang Yitang mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini dan hampir menangis. Apakah ini hanya masalah dipukuli? 3 jari patah. Dan kakak laki-laki ini masih berani mengatakan bahwa, jika bukan karena dia, apakah ketiga jarinya ini tidak akan berguna? Ngomong-ngomong, kapan mereka datang? Zhang Yihong bertanya kepada saudaranya dengan suara rendah, dan melirik Lin Yu dan Han Bing di sampingnya dengan dingin. Aku baru saja di sini. Zhang Yitang melapor dengan suara rendah. Apakah kau menemukan sesuatu? Zhang Yihong bertanya dengan cemas. Mereka memang mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Zhang Yitang menggelengkan kepalanya dan berbisik, kemudian mereka ingin mencari lagi, dan kemudian kamu datang. Zhang Yihong menghela napas lega dan memarahi saudaranya dengan suara dingin. Ini semua karena kamu, dasar tidak berguna. Jika mereka menemukan sesuatu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Zhang Yitang menelan ludahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Ngomong-ngomong, Komandan Han, kamu sudah mendengar apa yang dikatakan He Jiarong tadi. Kali ini, He Jiarong dan bayangan iblis sudah menyelesaikan dendam pribadi mereka.
Jadi, meskipun He Jiarong meninggal, itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Yihong mendongak dan berkata kepada Han Bing sambil tersenyum, aku hanya membantunya atas permintaannya. Jangan sampai masalah itu menimpaku pada akhirnya. Sebenarnya, terlepas dari apakah Han Bing bersaksi untuknya atau tidak, Zhang Yihong pasti akan lolos. Bagaimanapun, dia tidak membunuh orang itu. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan dikurung di kantor urusan militer selama beberapa hari. Jika dia bisa menyelesaikan masalah He Jiarong untuk selamanya, dia bersedia dikurung selama 3 hingga 5 tahun. Han Bing menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Dia berjalan mendekati Lin Yu dan berkata dengan cemas, Jiarong, apa yang sedang kamu pikirkan? Jika kamu benar-benar ingin, apakah kamu ingin tahu bagaimana bayangan iblis itu hidup? Lin Yu memotongnya sebelum dia selesai berbicara dan bertanya sambil tersenyum. Han Bing sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan menatap Lin Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya, mungkinkah kamu sudah tahu rahasianya? Lin Yu mengangguk dan tersenyum, sebelum dikonfirmasi oleh bayangan iblis, semuanya hanya spekulasi. Ketika dia datang, semuanya akan menjadi jelas. Han Bing mendengar Lin Yu mengatakan ini, mengetahui bahwa Lin Yu mungkin telah menebak misteri kebangkitan bayangan iblis. Tetapi wajahnya menjadi semakin malu, dan dia berbisik kepada Lin Yu, jika dia tahu bahwa kamu telah menguasai rahasia keabadiannya, dia akan lebih bertekad untuk membunuhmu. Lagi pula, siapa yang ingin rahasia mereka bocor ke orang luar? Tidak, justru karena aku telah mengetahui rahasianya, dia tidak akan membunuhku. Lin Yu berkata sambil tersenyum, tampak sangat puas diri, seolah-olah dia sedang mengendalikan suatu strategi. Melihat ini, Han Bing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghela nafas pelan dan berdoa agar semuanya berjalan sesuai dengan yang dibayangkan Lin Yu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Kemudian asisten Zhang Yihong mendorong pintu hingga terbuka, menjulurkan kepalanya ke dalam, dan berbisik, Tuan Zhang, ada tamu dengan pakaian aneh yang ingin bertemu dengan Anda. Cepat, biarkan dia masuk. Kata Zhang Yihong tergesa-gesa. Asisten itu tidak berani menunda sedikit pun. Dia mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, pintu kantor didorong terbuka dan sosok berjubah hitam muncul. Itu tidak lain adalah bayangan iblis. Mungkin karena topengnya terlalu menarik perhatian, hari ini dia hanya mengenakan topeng di mulutnya dan kacamata hitam di hidungnya. Kita bertemu lagi. Lin Yu duduk di kursi dan menyapa bayangan iblis itu sambil tersenyum. Bayangan iblis mendongak saat ini dan menemukan bahwa orang yang duduk di belakang meja adalah Lin Yu. Dia tiba-tiba menjadi gugup, dan tiba-tiba mencengkeram leher Zhang Yihong. Dia menghindar dan bersembunyi di belakang Zhang Yihong, dan berkata kepada Zhang Yihong dengan suara dingin, kamu berani berbohong padaku. Jelas, dia mengira Zhang Yihong telah menipunya. Dia tahu bahwa Zhang Yihong tidak mungkin mengkhianatinya, dan mengira Zhang Yihong mungkin dipaksa oleh Lin Yu, tetapi bahkan jika dia dipaksa, dia tidak bisa memaafkannya. Zhang Yihong membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh wajahnya langsung memerah. Dia merasa tidak bisa bernapas dan hampir mati lemas. Lepaskan adikku tidak berbohong padamu. Zhang Yitang menjadi cemas saat melihat Zhang Yihong ditangkap. Sambil mengatakan ini, dia maju untuk meraih tangan bayangan iblis itu. Namun bayangan iblis itu menendangnya, dan tubuhnya jatuh terguling-guling di lemari di sampingnya. Kepalanya membentur sudut lemari dengan keras dan dia pingsan. Zhang Yihong merasa bola matanya hampir melotot, lalu mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu, memberi isyarat agar Lin Yu membantunya. Tuan Muda Zhang, lihat. Bekerja sama dengan orang seperti itu seperti mencari kulit harimau. Lin Yu berkata dengan nada santai dan tidak tergesa-gesa. Zhang Yihong mengulurkan tangannya ke arahnya dengan kuat, ekspresinya sangat menyakitkan, dan ingin mengangguk, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Melihat Zhang Yihong mulai memutar matanya, Lin Yu tahu bahwa dia akan dicekik sampai mati, jadi dia berkata kepada bayangan iblis, lepaskan dia benar, dia tidak berbohong kepadamu. Kamu datang ke sini kali ini dan kamu memiliki kesempatan bagus untuk membunuhku, karena aku ingin berdamai denganmu.
Aku berjanji kepadanya bahwa jika kamu tidak setuju untuk berdamai, kamu dapat membunuhku secara langsung, dan aku tidak akan melawan, selama kamu membiarkan keluargaku pergi. Bayangan iblis sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian kekuatan mencubit leher Zhang Yihong sedikit mengendur. Batuk, batuk, batuk. Zhang Yihong tiba-tiba mulai batuk hebat dan menarik napas dalam-dalam. Kau ingin berdamai denganku? Bayangan iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar ini, jelas berpikir bahwa Lin Yu gila. Benar sekali, aku sangat yakin kita bisa berdamai dengan sukses, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jangan bernegosiasi dengannya, berjanjilah untuk tidak membunuh keluarganya, lalu bunuh saja, bunuh dia. Zhang Yihong berkata kepada bayangan iblis sambil terbatuk, selama kamu tidak berbicara dengannya, itu berarti rekonsiliasi telah gagal. Dia berkata bahwa jika kamu ingin membunuhnya, dia tidak akan melawan. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sejak awal. Dia tidak akan membiarkan bayangan iblis bernegosiasi dengan Lin Yu. Bahkan jika kamu, He Jiarong, fasih dan fasih, dia tidak akan membiarkanmu mengatakan sepatah kata pun. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa berdamai. Ketika bayangan iblis mendengar kata-kata Zhang Yihong, dia langsung mengerti maksud Zhang Yihong. Dia sama sekali tidak memberi Lin Yu kesempatan untuk berbicara, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, "Baiklah, aku berjanji, selama kamu mati, aku tidak akan menyakiti keluargamu." Begitu suara itu jatuh, tubuhnya melayang keluar dengan cepat dan langsung menuju Lin Yu di belakang meja. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tangan dengan logam hitam itu langsung mengenai leher Lin Yu. Wajah Han Bing berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka bahwa bayangan iblis tidak akan memberi Lin Yu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Melihat Lin Yu tidak bergerak seperti yang dijanjikan, dia buru-buru mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke bayangan iblis dan berteriak, "Jangan bergerak." Sambil berbicara, dia melepaskan 2 tembakan, tetapi pelurunya mengenai jubah bayangan iblis dan langsung memantul dengan suara dingling. Pada saat ini, bayangan iblis telah menyerbu ke arah Lin Yu.